الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمه المتواترة وعلى مننه الغامرة وعياده المتكاثرة. اللهم صل وسلم على سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه أنجم الزاهرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أما بعد، حضرات المحترمين, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Zikir Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nakhussu bi dzikri huna ada Sayyid Al-Habib Umar Al-Kaf, Abah Haji Supanji dan Abah Haji Suyono, Bapak Setio, Pak RT Ikhwan Fatoni, ada Ustaz Sadiq Damanhuri, Khadimul Majlis, dan Ketua Ranting NU Haji Maskul, dan kepada para tokoh lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum sekalian. Hadirin rahimakumullah, perkumpulan ini adalah perkumpulan yang penuh dengan keberkahan, perkumpulan yang mana rahmat Allah turun pada malam hari ini kepada kita sekalian. Di dalam riwayat disebutkan para malaikat melihat perkumpulan seperti ini, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, si fulan ibni fulan sedang menyebut namamu. Jadi namanya kita dilapor oleh malaikat karena kita sejak tadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melihat kedudukan kita di hadapan Allah pada hari ini, kita lihat kesibukan kita pada hari ini. Kalau kita sibuk berzikir kepada Allah, maka Allah juga sibuk mengingat kita. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Acara pada malam hari ini saya lihat sangat lengkap. Ada akikah Ananda Muhammad Iqbal Al-Farizki. Kita melaksanakan menghidupkan sunnahnya Nabi, sebagaimana beliau bersabda, ma'al gulam akikah fa'ahriku lahu damman wa umitu lahul adha. Ini sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya seorang bayi itu diakikahi, dipotong seekor atau 2 ekor hewan. Untuk apa? Untuk mencegah keburukan yang akan terjadi pada bayi tersebut. Tentu orang tua yang mengakikahi anaknya berharap anaknya menjadi anak yang soleh. Maka dari itu, perkumpulan ini mengharapkan keberkahan dan kesolehan menimpa sang bayi yang baru saja diakikahi. Karena anak yang soleh merupakan bekal bagi orang tuanya. Nanti ketika kita semua sebagai orang tua ini sudah masuk ke dalam kubur, anak yang solehlah yang akan mendoakan kita. Kita pada malam hari ini duduk di sini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua kita sudah meninggal, maka menurut Al-Imam Ar-Razi, beliau mengatakan astahitu an a'dhuba 'abdi tahtal ard wa waladuhu yadhkuru ismi fawqal ard.
Katanya ketika mentafsir ayat Rabbi habli minas salihin, menurut Imam Ar-Razi, Allah Subhanahu wa taala malu menyiksa seorang hamba di atas bumi, di bawah bumi, ketika anaknya menyebut nama Allah di atas bumi. Kita tadi berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, merupakan tajdidul iman. Kita memperbaharui iman kita sehari-hari. Dengan duduknya kita pada malam hari ini tentu merupakan ekspresi cinta kita kepada para ulama, ekspresi cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan perkumpulan ini kita berharap nanti ketika kita mati, kita berkumpul di padang mahsyar, kita dapat melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Nasahihul Ibad diceritakan sebuah riwayat, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Aba Bakrin, engkau adalah orang yang paling utama di antara kami para sahabat," katanya. "Engkau orang yang paling mempunyai kedudukan. Engkau orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat engkau bahagia hidup di dunia ini?" Lalu Sayyidina Abi Bakar Siddiq menjawab, "Yang membuat aku bahagia di hidup di dunia ini adalah an-nadhar ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang membuat aku bahagia hidup di dunia ini adalah ketika aku memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku bersedih, ketika aku datang sumpah, aku memandang wajahnya Nabi, aku menjadi gembira, aku menjadi bahagia. Kenapa? Karena wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu manusia di muka bumi ini yang pernah bertatapan langsung dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Sayyidina Abi Bakar Siddiq memandang wajahnya Nabi, timbul rasa bahagia, hilang kesumpakan di dunia ini. Tentu kita sebagai umatnya mempunyai cita-cita ketika kelak nanti kita di padang mahsyar dapat memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bisa nggak kita melihat wajahnya Nabi nanti? Rasanya melihat dari jauh saja sudah cukup. Karena kalau dekat ini kok tipis rasanya harapan. Karena apa? Karena kita masih melupakan sunnah-sunnahnya Nabi. Kita mengatakan kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru hanya sebatas bibirnya saja. Kita lupa mengejawantahkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena katanya Nabi, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, maka dia kelak nanti bersamaku di dalam surga. Ini hadisnya Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah berbohong ketika mengatakan sesuatu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi duduknya kita pada malam hari ini sudah lumayan. Karena masih banyak orang di luar sana yang duduk-duduk tidak membawa manfaat apa-apa. Jagongan, nongkrong di kafe, yang mana semua itu tidak mungkin duduk-duduknya mereka itu dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sudah lumayan. Karena apalagi kita ada diiringi dengan pembacaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadah yang paling agung. Ibadah yang paling agung. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali,
maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maknanya menurut para ulama adalah Allah melimpahkan rahmat kepada kita. Bayangkan, satu rahmatnya Allah kalau kita dapati itu lebih utama, lebih mulia daripada ibadah kita seumur hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita ini ibadah makhluk, sedangkan pemberian Allah adalah pemberian dari Sang Khalik, pemberian rahmat dari yang menciptakan kita. Makanya Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, kalau kita merasa diri kita terlambat, tidak dapat mengejar ketertinggalan kita dalam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat mengejarnya dengan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat yang ditulis di dalam kitab Sahih Bukhari, ketika Sayyidah Fatimah sedang menjahit baju pada malam hari, tiba-tiba lampu yang menempel di dinding rumah kamar Sayyidah Fatimah padam, sehingga jarum yang dipakai menjahit itu jatuh ke tanah. Seketika itu Sayyidah Fatimah meraba-raba mencari jarum yang jatuh tersebut. Ketika sedang mencari jarum yang jatuh tersebut, masuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kamar Sayyidah Fatimah, seperti bulan purnama yang masuk ke dalam kamarnya Sayyidah Fatimah. Seketika itu menjadi terang benderang. Lalu Sayyidah Fatimah dapat melihat jarum yang jatuh tersebut, diangkatlah jarum itu. Lalu Sayyidah Fatimah terheran-heran dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ashadda bayadha wajhika ya Rasulullah?" Alangkah putihnya, alangkah bersinarnya wajah engkau wahai Rasulullah. Lalu apa jawabnya Rasulullah? "Na'am, fawailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Ini hati-hati, ini dengar ini. Benar, wajah saya bersinar terang. Lalu kata Rasulullah, celaka orang yang beriman kepada Allah, tetapi dia tidak dapat melihat wajahku di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Lalu Sayyidah Fatimah bertanya kembali, "Wa manil ladzi lam yaraka ya abata?" Lalu siapa orang yang tidak beruntung itu, yang rugi itu, yang tidak dapat melihat wajahmu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan. 3 orang yang tidak dapat melihat wajahku nanti di hari kiamat. Yang pertama adalah al-aqlu liwalidih, seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada orang yang cinta kepada majlis, sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan. Tetapi kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan sebuah kisah. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari sholat bermakmum di belakangnya Rasulullah. Rasulullah imam, dia menjadi makmum. Ini imamnya bukan Habib lagi, imamnya bukan kiai lagi, tapi imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sahabat yang biasa sholat di belakang Rasulullah ini meninggal dunia, tetapi
terkena kesulitan dalam sakaratul maut antara mati dan hidup. Sampailah berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun terheran-heran dan mengatakan bahwa mungkin orang ini mempunyai salah kepada ibunya. Lalu Rasulullah mengutus sahabat yang lain untuk datang kepada ibunya untuk memintakan ampun agar sahabat yang bernama Alqamah ini bisa meninggal dunia dengan tenang. Tapi ibunya menolak karena Alqamah ini pernah durhaka kepada ibunya, pernah berbuat salah kepada ibunya karena lebih mengutamakan istrinya. Karena ibunya tidak mau memberi maaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar di hadapan rumah ibu Alqamah. Seorang ibu adalah makhluk yang tidak pernah dendam terhadap anaknya. Harta, jiwa, raga selalu diberikan kepada anaknya. Karena tahu anaknya mau dibakar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, si ibu pun memaafkan Alqamah. Ketika Alqamah dimaafkan ibunya, seketika itu Alqamah dalam keadaan meninggal mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Alqamah pun meninggal dunia dalam keadaan yang bagus setelah dimaafkan oleh ibunya. Setelah kejadian itu Rasulullah mengumpulkan 40 orang sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansar. Lalu beliau bersabda, "Man faddala zaujatuhu ala ummihi lam tuqbal ibadatuhu syarfan wala adlan wa la'anahu Allahul malaikati wan nasi ajma'in illa yatubu ridah wa yaghfir ila Allah." Rasulullah bersabda dalam keadaan muka yang memerah, dan beliau bersabda, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, dia akan dilaknat oleh seluruh malaikat di muka bumi ini dan dilaknat oleh seluruh manusia. Tidak akan diterima ibadahnya yang wajib maupun yang sunnah kecuali dia memohon ridho kepada kedua orang tuanya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tidak dapat memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya kita walaupun kita cinta kepada majelis, jangan lupakan orang tua kita di rumah. Jangan lupakan orang tua kita di rumah. Dan yang kedua, orang yang tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah adalah orang yang at-tariku ala sunnah. Orang yang tahu sunnahnya Nabi tapi dia tidak mau menjalankan. Dia tahu sunnah qabliyah zuhur tapi dia malas melaksanakan sunnah qabliyah zuhur. Dia tahu ada salat sunnah duha, dia tidak mau mengerjakan salat sunnah duha. Dia tahu masuk ke dalam kamar mandi harus dengan kaki kiri, dia tidak melaksanakan itu. Orang ini orang yang tidak mau melaksanakan sunnahnya Rasulullah, yang meremehkan sunnahnya Rasulullah, tidak akan melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat. Makanya mulai malam ini berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita pelajari sunnahnya Nabi. Kita cari tahu apa kebiasaan Rasulullah. Kalau bukan kepada Rasulullah, kepada siapa lagi kita akan ikut? Kita nanti di padang mahsyar itu meminta pertolongannya Rasulullah. Tidak ada lain lagi manusia, walaupun nabi-nabi tidak bisa membantu kita kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, yang tidak dapat melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lam yusalli inda dzukirtu bih. Orang yang tidak mau
bersolawat kepadaku ketika dia mendengar namaku disebut. Ini orang yang pelit, orang yang kikir. Kata Rasulullah, dia tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Padahal mengucapkan sallallahu ala Muhammad adalah perkara yang sangat ringan. Tetapi kadang-kadang ada orang yang tidak tergerak hatinya, tidak tergerak lidahnya. Padahal salawat ini banyak sekali keutamaannya, banyak sekali fadilahnya, dapat menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Ada sebuah cerita di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Sebuah kisah, ada seorang perempuan tua yang baru ditinggal mati oleh putrinya. Perempuan ini datang menghadap kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang sufi besar, seorang ulama besar dari golongan tabi'in, hidup selepas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, perempuan tua ini. Dia berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, putri saya baru saja meninggal dunia kemarin, beberapa hari yang lalu. Berikan aku amalan untuk dapat melihat keadaan putriku di alam kubur." Lalu Imam Hasan Al-Basri memberikan amalan kepada wanita tua ini, diperintahkan untuk melaksanakan sholat nafal mutlak 4 rakaat dengan bacaan Bismillah dan surahnya Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir dan seterusnya. Diberikan amalan ini, kata Imam Hasan Al-Basri, kamu kerjakan amalan ini, insya Allah kamu akan melihat anakmu nanti di alam kubur, di alam barzakh. Engkau akan melihat keadaannya. Lalu pulanglah perempuan tua ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Lalu dia tidur pada malam harinya. Dia melihat keadaan putrinya sedang disiksa oleh para malaikat. Dia melihat putrinya sedang disiksa oleh para malaikat. Keesokan harinya perempuan tua ini terbangun, lalu dia datang mengadu kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. "Wahai Imam, aku sudah melaksanakan perintahmu dan aku bertemu dengan melihat putriku di alam mimpi, di alam barzakh dia sedang disiksa oleh para malaikat." Lalu kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Kalau begitu tasaddaq 'alaiha, bersedekahlah engkau untuknya. Mungkin saja anakmu ini pernah mempunyai dosa, engkau bersedekahlah untuknya." Pulanglah perempuan tua ini. Lalu pada malam harinya ketika tidur, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang cantik, dengan pakaian yang bagus, dengan keadaan yang bagus, seperti di taman-taman surga. Lalu wanita ini tersenyum di dalam mimpi itu kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Lalu berkata kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Afa ta'rimuni, apakah engkau tidak mengenaliku?" Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Siapa engkau?" Bertanya, "Siapa engkau?" "Aku adalah wanita dari anak perempuan tua itu yang datang kepadamu." Imam Hasan Al-Basri terheran-heran di dalam mimpi itu. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Ibumu kemarin bermimpi engkau sedang disiksa oleh malaikat. Lalu kenapa sekarang keadaanmu berubah? Engkau seperti berada di taman daripada taman surga. Bajumu yang begitu indah," katanya. Lalu perempuan muda ini, anak dari perempuan tua tersebut, dia mengatakan, bercerita kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, ketahuilah, tadi sore ketika para malaikat sedang menyiksa kami, datang seorang soleh
di pemakaman ini, di komplek pemakaman ini, seorang soleh ini berdiri di depan pemakaman, lalu dia mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bacaan salawat itu dihadiahkan kepada kami yang ada di sini, di komplek pekuburan ini, sekitar 3.000 mayat yang ada di sini diampuni oleh para malaikat berkat salawat yang dibaca oleh orang soleh tersebut. Salawat yang begitu agung dapat menghapuskan siksa kubur. Kita lazimkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu amalan yang sangat mulia. Allah memerintahkan kepada kita, tapi Allah yang duluan melaksanakannya. Allah duluan yang memberikan rahmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita ini kan sedikit. Apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Berapa sih sedekah kita? Salat jamaah kita kadang telat. Berapa sih tahajud kita? Mungkin sama tetangga kita tidak berbicara. Kan sedikit ibadah kita. Tidak ada yang dapat kita banggakan nanti di hadapan Allah, kecuali kita punya cinta kepada Nabi melalui wasilah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat adalah satu ibadah yang sangat besar pahalanya, sangat besar manfaatnya. Begitu banyak cerita-cerita tentang keagungan salawat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan ini mendapatkan nadrah, pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita sebut-sebut tadi nama Allah, kita berzikir kepada Allah, kita mengesahkan Allah, kita bersolawat kepada Allah. Ada lagi kita baca Maulid Simtud Duror. Ini semua sangat lengkap. Ini majlisnya yang sangat lengkap. Ada majlis maulid, tetapi di dalamnya mungkin tidak ada zikir kepada Allah. Tadi saya mendengar ketika kita membacakan zikir la ilaha illallah, sangat khusyuk sekali. Sangat khusyuk sekali. Kita mau tahu bagaimana kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat setelah apa yang kita lakukan pada malam hari ini, mendapatkan ketenangan batin atau tidak. Kalau kita mendapatkan ketenangan, berarti itu kita tandanya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita tidak percaya, kita melakukan dosa, pasti hati kita tidak tenang karena kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan majelis-majelis seperti ini. Ini majelis yang sangat baik. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan pada malam hari ini dengan keadaan yang sehat, kita dikumpulkan lagi nanti berikutnya dengan keadaan yang sehat. Muttafiqina 'alal khair. Semoga kita dijaga oleh Allah berkat dengan menyebut-nyebut nama Allah, menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disehatkan badannya, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang-hutang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar hanya dari Allah, yang salah adalah Al-Faqir sendiri. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.